Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan dan puji Tuhan dengan persembahan yang terbaik melalui hati kita. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. God
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyembah kepada Tuhan, kami ingin mengagungkan Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan, karena Kau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa Surgawi, biar Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini, karena kami perlu akan kekuatan daripada Tuhan. Ketika kami boleh datang kepada Tuhan, di sanalah kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Itu sebabnya kehadiran Tuhan lewat ibadah pagi hari ini menjadi kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCB, operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, layakkan kami dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami pagi hari ini, supaya pelayanan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pengurapan dari Roh yang kudus Tuhan terus sertakan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun beribadah di rumah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bernyanyi dengan bersukaria, ekspresikan bahwa kita orang-orang pilihan Tuhan, kita sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Kita wajib memberikan pujian yang terbaik, rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Benar-benar
Dia memilih dan menetapkan kita. Yesus sungguh baik. Meskipun situasi saat ini sangat tidak menentu dalam kehidupan kita mengalami banyak pencobaan, situasi yang melanda saat ini, kesulitan yang kita hadapi. Kita yakin bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita cari Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi kita, membawa kita ke tempat lain. Haleluya, Yesus.
pujian nama Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan hati yang penuh dengan sukacita ketika kami mengagungkan Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan selanjutnya kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami, yang akan menopang kami, berikan kekuatan, berikan pengharapan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu saat ini. Sebabnya Tuhan, mari Kau nyatakan kebenaran-Mu lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan taruhkan hikmat-Mu sehingga kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan pada saat ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikan salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita masih ada di rumah, tetapi biarlah hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda John Suparno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Puji Tuhan, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita terus mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita di hari-hari yang depannya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya berikan tema perdamaian dengan Allah. Saya ajak membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 loncat 21. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Sesuatu yang harus terus kita ingat di dalam langkah-langkah kehidupan kita, yaitu bahwa kita tidak boleh melupakan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang begitu besar kasihnya. Betapa rindunya Tuhan itu ingin membawa umat-umat ciptaannya untuk kembali bersama-sama dengan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu kita harus terus mengingat, walaupun kita sudah sering mendengar tentang kebaikan Tuhan, kita terus mengingat supaya kita tidak terlena, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan kasih kemuliaan, kasih kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkan di dalam hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang benar di antara manusia, mungkin kita bisa. Mungkin banyak orang yang bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang benar di antara manusia. Tetapi untuk menjadi orang benar di hadapan Allah, itu tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan orang itu benar di hadapannya. Nah, untuk itu diperlukan sesuatu yang mampu menjadikan manusia itu benar di hadapan Allah. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu harus diperdamaikan dulu dengan Allah.
Nah, satu perdamaian inilah sesuatu yang sangat penting yang harus dikerjakan lebih dahulu supaya manusia itu menjadi benar di hadapan Allah. Nah, itu kenyataannya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Untuk menjadikan manusia itu benar di hadapan Allah, itu harus ada satu perdamaian yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan tadi mengatakan, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, inilah yang harus kita terus ingat dan kita tidak boleh lupa bahwa di saat Allah ingin membenarkan manusia, Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan dunia, tidak pernah memperhitungkan betapa besarnya dosa-dosa manusia. Itu tujuannya supaya manusia itu bisa berdamai dengan Allah. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat pencurahan darah yang kudus. Sebab penyucian dosa, pembenaran manusia di hadapan Allah itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya Yesus yang mampu mengerjakan di atas kayu salib. Dan setelah itu baru manusia dinyatakan benar di hadapan Allah. Sehingga ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena manusia. Pada dasarnya Yesus tidak berdosa dan tidak pernah mengenal dosa dan tidak pernah berbuat dosa, tetapi dijadikan dosa oleh karena membela kita, membela manusia yang berdosa. Tujuannya apa? Tujuannya ya, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang kita garis bawahi. Ya. Supaya di dalam dia. Seringkali saya mengatakan, ingat-ingat terus kata-kata di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi jika ayat ini kalau kita ringkas, maka manusia yang berdosa itu dibenarkan oleh Yesus Kristus supaya manusia itu bisa menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam Dia. Sebab hanya manusia yang hidup di dalam Dia yang akan dibenarkan di dalam Allah. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, bagaimana kondisi orang-orang yang hidup di dalam Dia? Dan bagaimana kenyataan orang yang telah diperdamaikan dengan Allah itu? Yang kita mundur pada ayat yang ke-17. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah jelas dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan dunia yang lama, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Menjadi ciptaan baru itu adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Orang yang sudah tidak berada di dalam pelanggaran, orang yang sudah tidak berada di tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Sebab di saat Allah itu memperdamaikan manusia, maka Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Nah, sehingga keberadaan orang yang di dalam Kristus itu adalah orang yang sudah tidak melanggar lagi hukum-hukum Allah. Ini yang harus kita cermati, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Nah, orang yang diperdamaikan dengan Allah itu orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah.
Kalau kita melihat sejarah bagaimana Musa dulu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak bisa. Orang-orang Israel itu masuk ke bait Allah berdompet, tidak bisa. Harus melalui imam, dan imam itu yang akan memperdamaikan umat itu lewat persembahan kurban. Tetapi di dalam zaman anugerah, di dalam zamannya Tuhan Yesus, sudah tidak memakai imam lagi. Karena Tuhan Yesus sudah memperdamaikan manusia lewat dirinya sendiri, sehingga manusia itu menjadi manusia yang mampu dan bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, kasih kemurahan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan seperti inilah yang tidak boleh kita lupakan. Dan itu harus kita jaga terus kondisinya. Jangan sampai orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah itu menjadi musuhnya Allah lagi. Sebab orang yang diperdamaikan dengan Allah itu dikatakan tadi adalah orang yang ada di dalam Kristus. Jangan sampai kita menempatkan diri kita itu di luar Kristus. Dan di saat kita berada di luar Kristus, berarti kita sudah tidak berdamai lagi dengan Allah. Ya, saya ajak membaca di dalam Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia harus menderita di luar gerbang, di luar pintu gerbang. Itu artinya Tuhan Yesus harus mati di luar tahta kerajaan Allah. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia di luar pintu gerbang. Seperti di dalam perjanjian lama, di saat orang-orang Israel mempersembahkan kurban bakar, darahnya dibawa masuk oleh imam. Tetapi tubuh binatang itu dibakar di luar pintu gerbang untuk pembebasan dosa. Nah, ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menderita, harus mati di luar pintu gerbang. Untuk apa? Untuk menguduskan umat. Nah, setelah manusia umatnya itu menjadi umat yang kudus, maka disitulah kita menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memanggil Tuhan, kita bisa mengeluh kepada Tuhan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tujuannya Tuhan Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Puji Tuhan. Nah, berdamai dengan Allah itu tentunya berbeda dengan menjadi musuhnya Allah. Dan sebabnya kondisi manusia yang ada di dalam Kristus itu harus dipertahankan. Kondisi manusia di dalam Kristus itu, sekali lagi saya katakan, harus dipertahankan. Sekarang kita lihat bagaimana orang itu menjadi musuh Allah. Ya, kita baca ayat hafalan Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ialah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, apakah mungkin terjadi manusia ini menjadi musuhnya Allah? Saya katakan, kenapa tidak? Selama manusia itu tidak bisa menjaga keadaannya untuk terus berada di dalam Kristus, di saat manusia lebih mencintai dunia, di saat manusia menjadi sahabatnya dunia, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan,
ia menempatkan diri, menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, yang menjadikan kita sebagai musuh Allah itu bukan Allah, tetapi manusia itu sendiri. Ya. Baca di dalam ayat yang terakhir. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bukan Allah yang menjadikan manusia musuhnya, tetapi manusia itu sendiri menjadikan dirinya itu musuh Allah. Kenapa? Karena ia lebih, katakan lagi, mencintai persahabatan dengan dunia. Padahal tadi setelah manusia itu diperdamaikan dengan Allah, maka manusia itu berada di mana? Di dalam Kristus. Baru manusia itu menjadi sahabatnya Allah. Baru manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Dan orang-orang yang berada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan, telah dikuduskan. Jika Tuhan Yesus tadi mengatakan, ia telah mengorbankan dirinya di luar pintu gerbang untuk apa? Yaitu untuk menguduskan umatnya. Tetapi di saat umatnya itu sudah dikuduskan oleh Allah, menempatkan diri menjadi orang-orang yang mencintai dunia, mencari kesenangan-kesenangan dunia melebihi dari cintanya terhadap Tuhan Yesus, maka disitulah orang itu akan menjadikan dirinya sendiri menjadi musuhnya Allah. Nah, sedang gimana dikasih? Sekarang kita tinggal memilih. Apakah kita ingin menjadi orang-orang sebagai sahabatnya Allah, atau menjadi orang-orang sebagai musuhnya Allah? Tentunya saya tidak usah mengajar bagaimana kita harus memilih. Di saat kita harus menempatkan diri sebagai sahabatnya Allah, maka kita harus menjaga posisi kita untuk berada di dalam Kristus. Nah, manusia yang berada di dalam Kristus itulah yang disebut sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan baru, firman Tuhan tadi mengatakan telah meninggalkan dunianya yang lama. Telah meninggalkan berarti sudah meninggalkan, mampu meninggalkan dunia yang lama. Tidak mencari kesenangan-kesenangan dunia lagi, tetapi semuanya itu ditinggalkan. Sedangkan yang dikasih Tuhan memang tidak mudah untuk meninggalkan kecintaan-kecintaan dunia itu. Tidak semudah bagaimana orang itu berbicara, tidak mudah. Sehingga ini memerlukan satu usaha, memerlukan satu kegigihan untuk terus menjadi sahabat Allah. Terpujilah nama. Sudah dikasih Tuhan. Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Mengapa tidak serta-merta Allah terus memutuskan kita begitu saja? Mengapa kita harus ada proses perdamaian dengan Allah? Ya, kita baca Efesus 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Jadi di dalam ayat 6 jelas dikatakan, siapa orang-orang yang akan menempati surga? Yaitu orang-orang yang di dalam Kristus. Ayat 6 jelas dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kenapa manusia itu harus berdamai dengan Allah? Sebab jika manusia itu tidak diperdamaikan dengan Allah, maka manusia itu akan tetap menjadi orang-orang yang masuk di dalam kemurkaan Allah. Jelas tadi dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kenapa manusia harus dimurkai Allah? Karena pada saat itu memang belum diperdamaikan dengan Allah. Dan kenapa manusia seperti ini dimurkai Allah? Karena mereka hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat. Nah, sebabnya manusia yang seperti itu harus dirubah menjadi manusia ciptaan baru lagi, menjadi orang yang telah meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga manusia itu tidak masuk di dalam kemurkaan Allah, tetapi justru mendapat kasih dan rahmat Allah yang besar. Sehingga dikatakan di dalam ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah itu orang-orang yang ada di dalam Dia yang akan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita semua tahu di mana Kristus hidup sekarang. Sekarang Kristus hidup di dalam surga. Nah, itulah menjadi harapan yang paling besar di dalam hidup kita. Itu adalah harapan yang sangat membahagiakan di dalam hidup kita. Sebab kematian kita, hidup kita yang akan datang, jelas arahnya dan di mana tempatnya, yaitu bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Dan itu sebabnya sudah jemaat dikasih itu, betapa pentingnya kita terus menjadi orang-orang yang harus mengerjakan proses di dalam hidup kita untuk dirubah menjadi ciptaan baru, supaya apa yang telah diperdamaikan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu menjadi tetap, menjadi pegangan yang tidak terlepas di dalam hidup kita. Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu menjadi sesuatu yang sia-sia di dalam hidup kita, terlepas dari genggaman iman kita. Sehingga yang sebenarnya kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus, tetapi justru kita kembali lagi seperti Yakobus 4 ayat 4 tadi, menjadi orang-orang menempatkan diri sebagai sahabat dunia, sehingga kita menjadikan diri kita sendiri sebagai musuhnya Allah. Puji Tuhan, tidak dimana dikasih Tuhan. Mari kita terus bekerja. Dan apa yang harus kita kerjakan ini, kita tidak mampu bekerja sendiri. Tetapi di saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak membiarkan manusia itu mati-mati. Tuhan mencurahkan Roh, memberikan Roh Kudus yang akan menuntun manusia, yang akan memampukan manusia untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang harus kita ambil. Kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga kita sendiri, kita tidak mampu mungkin. Tetapi kita berikan senjata. Kita harus mengambil, yaitu kuasa Roh Kudus itu terlibat di dalam hidup kita. Dan disitulah kita memerlukan ketaatan, memerlukan ketekunan. Bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang terus berada di dalam Kristus. Jangan sampai kita berada di luar Kristus. Di saat kita menjadi orang-orang seperti Yakobus 4 ayat 4 tadi, disitulah kita menjadi orang-orang di luar Kristus, bukan menjadi orang di dalam Kristus. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan. Walaupun firman Tuhan ini terus disampaikan, tetapi kita harus bersyukur. Dan firman Tuhan itu memang harus diulang dan diulang. Tujuannya apa? Untuk meneguhkan, untuk mengingatkan, supaya kita umat Allah itu tidak meledor. Kita menjadi orang-orang yang terus hidup
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana gaya hidup orang-orang ciptaan baru? Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, 17, 18. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungannya baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapa, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Jadi gaya hidup orang ciptaan-ciptaan baru itu, yaitu ada 3 yang harus dilakukan di dalam ayat 17. Pertama, harus berani keluar. Berani keluar dari antara mereka. Siapa yang disebut mereka? Yang disebut mereka adalah orang-orang yang masih bersahabat dengan dunia. Orang-orang yang disebut di dalam ayat 16 tadi sebagai Baal atau berhala. Yang pertama, harus berani keluar dari cara-cara hidup yang bergaul dengan berhala, yang masih hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan-peraturan berhala. Yang kedua, harus berani memisahkan diri. Harus berani keluar, berani memisahkan diri dari kelompok-kelompok orang yang masih hidup, yaitu apa? Dengan kecintaan dunia, sehingga dunia itu tidak ada di dalam Kristus. Dan yang ketiga, jangan menjamah apapun yang najis. Dan 3 hal inilah gaya hidup orang-orang yang diciptakan sebagai manusia baru. Memang untuk keluar dari kebiasaan yang buruk itu tidak gampang. Harus membutuhkan kemauan. Jadi bukan dikatakan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau untuk keluar. Di saat kita memiliki tujuan hidup yang mau keluar, tentunya tidak 100% langsung. Mungkin selangkah demi selangkah. Berani keluar dari cara-cara hidup yang tidak baik, cara-cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Disitulah langkah-langkah kita akan maju ke depan, menjadi orang-orang yang berani keluar dari berhala. Begitu juga sebagai orang-orang yang mau memisahkan diri, tidak bergaul lagi, tidak menuruti cara-cara bagaimana orang itu bergaul dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berani keluar, berani memisahkan diri, dan yang terakhir, berani tidak menjamah apa yang najis. Nah, kemauan-kemauan ini tentunya sekali lagi saya katakan tidak bisa langsung 100%. Harus diawali dengan langkah pertama sampai menuju langkah yang terakhir. Dan langkah-langkah kita itu di saat kita memiliki kerinduan yang kuat untuk berani keluar, berani memisahkan diri, dan berani tidak menjamah apa yang najis, maka kuasa Roh Kudus itulah nanti akan memampukan kita untuk menjadi orang yang bertahan sebagai orang-orang yang memiliki perdamaian dengan Tuhan. Tetapi di saat kita tidak mempunyai satu kemauan, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi ini sebabnya saya katakan bukan berarti bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau mengawali untuk melakukan kebenaran firman.
Nah disitulah Tuhan mengatakan, maka aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Sehingga di saat dipertanyakan kembali, kapan kita ini akan menjadi anak-anak Tuhan secara nyata, yaitu di saat kita berani keluar, di saat kita berani memisahkan diri, dan di saat kita berani meninggalkan dan tidak menjamah lagi apa yang najis. Maka disitulah Tuhan mengatakan, maka aku akan menjadi Bapa. Ayat ini sebenarnya tanpa dijelaskan sudah sangat jelas. Dan aku akan menjadi Bapa, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Di atasnya tadi dikatakan betapa kerinduannya Allah itu untuk bersama-sama dengan anaknya. Betapa kerinduan Allah itu untuk berada di tengah-tengah umatnya. Bukan manusia yang merindukan di dalam baca ayat 16, tetapi Allah yang rindu untuk berada di tengah-tengah umat. Nah, ini sebabnya sudah dipadan kasih Tuhan, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mau melangkah keluar dari apa yang najis. Kita mau melangkah untuk memisahkan diri dari apa yang najis, dan kita berani tidak menjamah lagi apa yang najis dan yang tidak berkenan di hadapan. Maka disitulah, maka apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah ini, menjadi sesuatu yang terus kita pegang di dalam keimanan kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang selayaknya untuk dimurkai Allah lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan pada akhirnya kita terus berada di dalam Tuhan, sebab hanya orang yang ada di dalam Kristus itu adalah orang yang akan dihidupkan dan berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, sudah jemaat dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat terus mengingatkan kita supaya kita tidak keluar dari Tuhan Yesus, tetapi kita menempatkan diri di dalam Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berdamaikan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tidak akan memuji Tuhan dengan pujian kekuatan di hidup.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kehidupan kami betapa besar kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk memperdamaikan kehidupan kami dengan Allah yang seharusnya kami menjadi musuh Allah yang masuk di dalam kebinasaan. Namun lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Engkau memperdamaikan kehidupan kami untuk menjadi umat-Mu yang hidup di dalam kebahagiaan. Untuk itu biarlah Tuhan terus menolong kehidupan kami. Kami tidak memakai pola hidup yang lama, tetapi memakai pola hidup yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh meninggalkan dunia dengan segala kemegahannya ini. Biarlah hati kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, tidak hanya sebatas kami memahami dan mengerti, tapi kebenaran ini boleh nyata di dalam kehidupan kami, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan ibadah. Hari Senin tetap ada ibadah doa yang dimulai jam 17.30. Hari Selasa ibadah wanita juga jam 17.30. Hari Rabu ibadah PA jam 18, semua dilakukan di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Dan hari ini gereja dibuka jam 8.30 sampai jam 10 pagi, memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tidak ada penguat yang lain, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian doa dan sebab anugerah.
Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan di akhir ibadah kami pagi hari ini, karena Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah ini. Kami semakin diteguhkan dan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami telah berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih, demikian pula untuk Ibu Yaya. Kami serahkan Bapak Budi. Kami berdoa untuk Ibu Veronica, demikian pula untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup untuk memberikan pemulihan. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan kami serahkan ke sudah buka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi segala persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di tingkat daerah, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, tuntunan, dan setiap kebijakan sungguh-sungguh boleh membawa kemajuan dari bangsa kami ini. Demikian pula kami menyerahkan untuk para tim medis, TNI Polri maupun para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya dalam menangani saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh puji dan jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan kami mohon pertolongan Tuhan supaya tidak ada satu pun di antara jemaat yang tertular COVID-19 ini. Kami menyerahkan rumah tangganya, keluarganya, hidup nikahnya. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga keluarga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan buka jalan dan menyediakan semua biaya yang diperlukan. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bagi mereka yang belum, Tuhan juga berkati mereka supaya juga berbuat demikian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.